Friends. Oke, hari ini kita mau bahas ini ya, saham konglomerasinya Pak Prajogo Pangestu nih, kontribusinya terhadap IHSG seperti apa nih Pak Fat? Mungkin boleh langsung dijelaskan insights-nya nih ke my friends. Oke, pagi semuanya. Jadi yang pertama sebelum kita membahas saham-saham yang tergabung dalam konglomerasinya Pak Prayogo, saya mau recall dulu pembahasan kita di Tiger Insight tanggal 11 Februari. Jadi kurang lebih hampir sebulan yang lalu. Di situ kita sebutkan bahwa ketika momentum masalah MSCI, masalah FTSE pada saat itu, kita expect bahwa yang terburuk untuk saham-saham Pak Prayogo seharusnya sudah mulai selesai nih, kalau memang yang berhubungan dengan indeks global ya. Dan per tanggal 11 Februari kalau tadi saya cek berdasarkan penutupan tanggal 11 Februari ya, beberapa saham Pak Prayogo ini semuanya sudah mulai naik dan sejauh ini sudah mulai on track. Nah, yang mau coba kita bahas saat ini itu bukan yang berhubungan dengan masuk MSCI atau masuk FTSE Index, enggak, tapi kita mau coba mengkerucutkan kira-kira dari saham-saham tersebut yang potensinya cukup menarik itu yang mana gitu ya kalau dilihat dari keadaan saat ini. Nah, temanya untuk dari saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu ini sebenarnya saham-saham memang secara valuasi kalau kita lihat kan banyak yang premium ya, tapi berangsur-angsur nilai valuasi premium ini mulai mengalami penurunan nih, my friends, dan ini seharusnya akan lebih bagus nih untuk prospeknya. Dan yang seperti kita ketahui beberapa waktu lalu kan sempat ada pertemuan ya antara Pak Prabowo dengan para pengusaha-pengusaha besar ya, dan di sini memang memperlihatkan bahwa adanya optimisme dari sisi pengusaha dalam negeri yang seharusnya bisa mensupport pertumbuhan ekonomi ke depannya dan harusnya terkorelasi juga dengan pergerakan sahamnya. Nah, dari beberapa saham ada Brand, ada TPIA, ada Cuan, ada juga PTRO, saya mau menggarisbawahi dua saham ya, ini Cuan dan juga PTRO ya my friends ya. Nanti mungkin dalam kesempatan kita udah pernah bahas beberapa kali waktu yang Brand ya, tapi kita mau coba bahas dulu dari sisi Cuan yang memang sudah merilis laporan keuangan 2024. Saya share screen terlebih dahulu. Nah, cuma yang menjadi masalah saat ini adalah saya belum mendapatkan laporan keuangan resminya, jadi saya baru dapat data berdasarkan berita-berita yang ada nih my friends. Jadi kalau misalnya lihat di sini, semua media massa dari hari Jumat, Sabtu, Minggu saya cek ini memberikan informasi mengenai kenaikan yang signifikan dari kinerja keuangannya Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan. Nah, di sini kalau my friends perhatiin, Cuan ini mencatat lonjakan laba bersih sepanjang 2024 sebesar 929% menjadi 160,8 juta US dollar dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 15,6 juta US dollar. Jadi kalau ditanya apakah ini signifikan, ini sangat-sangat signifikan. Oke. Terus kalau misalnya yang saya mau coba cari tahu juga di sini disebutkan bahwa yang menarik adalah pertumbuhan bisnis Cuan itu tak hanya didorong oleh peningkatan pendapatan tapi juga keberhasilannya dalam mendiversifikasi sumber pendapatan. Jadi kita tahu ya isu sekarang mengenai masalah go green lah, mengenai lingkungan. Jadi di sini Cuan salah satu emiten nggak cuma dari sisi pendapatan yang signifikan tapi dia juga berhasil melakukan diversifikasi. Dan porsi penjualan batu baranya di tahun 2024 tuh porsi turun menjadi 34% nih. Ini suatu hal yang cukup menarik untuk diperhatikan nih. Dan nggak cuma masalah dari sisi penjualannya aja, tapi kontribusi dari komoditas yang diperdagangkan ya, diversifikasi dari komoditas yang diperdagangkan, ini terlihat juga nih, ini menyusut menjadi 54% untuk yang batu bara, sisanya ada tambahan dari emas dan tembaga 26%, batu bara metalurgi dan juga minyak dan gas. Jadi dari sisi cerita, kinerja keuangan yang baik, diversifikasinya juga berjalan. Terus juga hal yang mungkin mesti kita perhatikan secara seksama di sini adalah dari sisi laba ditahannya ya, yang tadinya itu minus menjadi plus nih my friends. Dan kalau misalnya berdasarkan dari sisi prospektusnya Cuan di tahun 2023, di situ disebutkan bahwa Cuan itu mempunyai potensi membagikan dividen maksimal 60% kalau keadaan atau kinerja keuangan itu baik ya. Nah, kalau lihat dari keadaan ini, laba ditahannya yang tadinya minus jadi plus, seharusnya itu terbuka lebar peluangnya. Nah, cuma yang menjadi masalah saat ini, saya harus bilang apa adanya, dari data yang ada, saya belum lihat laporan keuangan nih, karena saya mau lihat nanti sisa cash-nya ada berapa, sama operating cash flow-nya plus atau negatif. Harusnya sih positif ya. Ini kalau dua-duanya ini positif dan cash-nya besar, berarti peluang membagikan dividen ini cukup besar nih. Nah,
Saya tadi coba cek ya, kalau misalnya menggunakan laporan keuangan September 2024 kita setahunkan, itu price earning ratio-nya cuan tuh masih di kisaran 100-an lebih nih PER-nya nih, 160 lebih lah, pokoknya 100 lebih lah. Cuma tadi kalau saya coba udah setahunkan dengan laporan keuangan 2024, ini per trailingnya cuan itu langsung di bawah 100. Jadi tadi sekitar 40 sampai 50 kali. Masih gede sih, tapi dia udah bukan premium ratusan kali lagi nih. Jadi ini salah satu emiten yang kalau kita boleh bilang salah satu di konglomerasinya Pak Prayogo, tapi laporan keuangan ini berdasarkan data yang ada, ini pertumbuhan sangat signifikan, diversifikasinya berjalan, bisa ada potensi pembagian dividen kalau memang cash-nya berlebih dan cash flow operating cash flow-nya itu bagus, dan secara valuasi sudah tidak semahal tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat bisa sampai ratusan kali atau mungkin nggak masuk akal lah ibaratnya kalau buat sebagian banyak investor. Jadi ini sudah mulai agak berubah nih. Growth company yang memang growth-nya sangat signifikan. Itu yang pertama, itu dari sisi cuan. Yang kedua, dari emiten-emitennya Pak Prayogo yang mungkin bisa diperhatikan selanjutnya adalah PTRO ya, my friends. Jadi saya coba kasih lihat beritanya. Jadi memang selain sorry. Nah, selain tadi cuan, kalau misalnya kita lihat juga yang memang cukup terkorelasi dengan pergerakan saat ini itu adalah si PTRO, di mana salah satu berita yang tadi saya baca di sini kalau my friends perhatiin adalah anak usahanya cuan si Petrindo itu atau PT Kreasi Jasa Persada juga terus melakukan pembelian saham Petrosini. Jadi memang kalau dilihat ketika kemarin terjadi penurunan saham-saham Pak Prayogo ini ya di BRPT pun juga ada ya, di Brand pun juga ada ya, tapi ini juga kita bawa garis bawahi karena terkorelasi sama cuannya juga itu rajin nih beli sahamnya si PTRO nih, anak usaha dari cuan atau anak usaha dari Petrindo Jaya Kreasi ini. Terus selain itu juga kalau misalnya kita lihat, kita juga udah mendengar ya bahwa bisa share bahwa kinerja keuangannya PTRO di sini juga kalau kita lihat memang berbeda dari sisi kinerja laporan keuangannya sama cuan. Karena kalau cuan kan naiknya hampir ratusan persen, kalau PTRO itu pendapatannya hanya naik sekitar 15%-an dan laba bersihnya itu justru malah lebih rendah daripada 2023 di 2024 ini. Tapi yang memang harus diperhatikan ini adalah Petrosi ini memperoleh kontrak ini banyak banget gitu loh my friends. Dan ini kalau misalnya kita lihat mulai berjalan di 2025 ini seharusnya akan terjadi lonjakan dari sisi pendapatan maupun dari sisi laba bersih. Kalau tanya emang mungkin ya bisa terjadi lonjakan yang signifikan? Lah kalau ngelihat dari cuannya sendiri, yang anaknya cuan rajin beli saham PTRO ini terlihat banget pendapatannya bisa aja langsung juga melonjak secara signifikan dan itu bisa langsung merubah laba bersihnya juga melonjak secara signifikan. Jadi kalau dilihat dari berita-berita yang ada, di mana kalau di sini saya coba ambil ringkasannya ya dari kata data ini, salah satu berita mengenai kontrak tersebut adalah ini memperoleh kontrak jasa pertambangan 4 triliun dengan PT Bara Prima Niaga dan PT Niaga Jasa Dunia, terus juga mendapatkan nilai backlog tertinggi sepanjang sejarahnya sebesar 64,3 triliun. Dan ini juga ada lagi meraih kontrak jasa pertambangan baru senilai 1 miliar US dollar. Ini beberapa waktu yang lalu ya beritanya, beberapa minggu yang lalu dengan PT Vale Indonesia Tbk untuk area Bahodopi Blok 2 dan 3. Jadi kalau misalnya boleh dibilang memang belum terefleksi di laporan keuangannya, tapi kalau dilihat dari potensi kontrak yang dimenangkan yang seharusnya mulai dikerjakan di 2025 seharusnya ada potensi lonjakan dari sisi kinerja di 2025 di compare dengan 2024. Jadi untuk hari ini idenya my friends, kalau misalnya my friends lihat ya kalau dilihat secara momentum seharusnya bisa melanjutkan penguatan. Kalau saatnya belum punya posisi, my friends nggak usah buru-buru gitu loh, ambil atau langsung hajar kanan di harga sekarang nggak perlu. Nanti kalau sampai terjadi koreksi bisa ambil secara bertahap, tapi yang jelas secara fundamental dua saham ini salah dua yang harus diperhatikan di 2025. Itu mungkin dari saya Yul, saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, itu dia ya dari Pak Fat. Terima kasih Pak Fat atas insights-nya nih. Tadi yang dari saham Prajogo Pangestu, idenya ada cuan dan PTRO ya. Tadi dilihat dari valuasinya, tadi dari cuan, laba bersihnya yang melonjak 900% ya, my friends ya. Terus juga dari diversifikasi bisnisnya. Terus kalau dari PTRO dilihat dari kontrak proyeknya ini banyak. Terus ada potensi terjadi lonjakan kinerja yang signifikan. Tapi my friends tadi kata Pak Fat jadi reminder nggak usah buru-buru gitu ya untuk beli sahamnya. Nah, coba kita lihat nih sekalian ya dari sisi teknikal seperti apa, karena ada juga nih yang bertanya dari PTRO ya, dari Albab Nur Aziz. Mungkin kita boleh sekalian dikasih lihat
teknikalnya nih Pak Iwan, PTRO dan cuan. Ya, untuk PTRO-nya memang belakangan jadi sideways ya. Walaupun overall masih uptrend. Bagusnya adalah ketika kemarin break support di 2860 dia langsung balik lagi. Jangka pendek itu kemarin koreksi ketahan di Fibo 38,2% di 3190. Resisten pendeknya itu ada di 3540, jadi harus break dan maintain di atas 3540 baru lanjut trade lagi. Itu arahnya di 3940 sampai di 4600 yang jauhnya. Tapi kalau 3540-nya ini nggak lewat nih berarti masih konsolidasi aja. Bawahnya itu di 3190 sampai di 3080 untuk PTRO-nya. Lalu Petrindo kemarin naik lumayan besar ya. Jadi next-nya itu akan ke atas sama 200 di 8450, lalu last high-nya di 8750. Break di 8750 baru lanjut trade lagi, potensial ke last high di 10.050 sampai target double bottom-nya itu di sekitar 11.500 untuk cuannya. Sementara jangka pendek itu supportnya ada di sekitar 7.500 untuk cuan. Oke, itu dia